Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mazzanu 'anil jismiyah wal jihad waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rasa syukur akan kita terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan sehingga saat ini kita bisa melaksanakan Idul Adha, khususnya melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Salam dan salam akan terus pula kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan panduan untuk kita melalui sunnah-sunnahnya, baik dalam bentuk qauliyah maupun sunnah fi'liyah, sehingga kita tahu bagaimana cara memposisikan diri kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Idul Adha yang dirayakan umat Islam di seluruh dunia merupakan hari raya yang identik dengan dua ibadah, yaitu haji dan kurban. Dalam tuntunan Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tak bisa dipisahkan. Kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarga banyak diabadikan dalam pelaksanaan haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah ini, mari kita menapak tilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah dan nilai-nilai keimanan sebagai modal dalam menjalani kehidupan kita ini. Dengan memahami sejarah, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi untuk melaksanakan ibadah kurban dan haji yang sangat dirindukan umat Islam. Meski saat ini antrian untuk bisa menunaikan ibadah haji semakin panjang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Dari saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afdatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, berada di sisi rumahmu, dan dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum, hingga tidak bisa menyusui Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i, atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut. Di tengah kesusahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah, tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, yakni air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebelumnya ia pernah berjanji bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepada Nabi Ibrahim. Awalnya ketika bermimpi beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir, apakah ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berulang kali Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama, yakni perintah untuk menyembelih Ismail. Beliau akhirnya meyakini bahwa mimpi itu benar-benar perintah Allah. Peristiwa inilah kemudian diabadikan sebagai hari Arafah, yang berarti mengetahui pada setiap 9 Zulhijjah tersebut, dan kita disunahkan untuk melaksanakan puasa. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'usa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari ini pun datang. Ibrahim dan Ismail melaksanakan prosesi penyembelihan dengan sepenuh iman dan takwa. Pada hari itu setan terus membisiki Ibrahim dan Ismail dan Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu. Peristiwa ini lalu diabadikan dalam pelaksanaan haji sebagai melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti tidak menyembelih Ismail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Ia pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Ibrahim dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar.
yang kemudian disambung oleh Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa epik yang begitu luar biasa inilah kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, yakni pada 10 Zulhijjah. Dan peristiwa ini juga menegaskan bahwa seorang dilarang keras mengalirkan darah manusia tanpa alasan yang baik, yang hak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari peristiwa sejarah keluarga Nabi Ibrahim ini kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup dengan berbagai ujian sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang menakjubkan dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa Arafah, serta menyembelih hewan kurban harus semakin ditingkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke muka bumi ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam perjalanan ibadah haji dan kurban kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat karena harus rela mengeluarkan harta yang dimiliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan untuk kita. Kita harus berkurban menyiapkan puluhan juta rupiah. Kita harus berkurban, harus membayar biaya perjalanan ke tanah suci, ditambah juga kesabaran tinggi, harus rela antri bertahun-tahun. Untuk berkorban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban. Semua itu akan sulit ditunaikan kalau bukan karena panggilan iman dan ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita tidak perlu khawatir dengan harta yang kita keluarkan untuk memenuhi panggilan Allah. Harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan hidup akhirat berupa surga yang abadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazau illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah telah menegaskan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tema tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga pula Allah senantiasa menurunkan hidayah dan rezekinya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan tugas untuk beribadah, khususnya ibadah haji dan kurban. Demikianlah apa yang bisa sampaikan. Semoga menjadi ilmu dan nasihat yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk diri saya sendiri. Hadirin sidang salat Idul Adha yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan cahayamu yang tak pernah pudar, dengan asmamu yang tinggi dan suci, yang bila berdoa kepadamu dengannya engkau kabulkan, dan bila diminta dengan namamu engkau beri ampunan. Ampunilah dosa-dosa kami yang tiada mengampuninya kecuali engkau ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan,
baik yang ada di negara Indonesia ini maupun di seberang bumi sana. Bantulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan negara-negara muslim lainnya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu bersyukur atas segala karunia-Mu kepada kami. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang kufur atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun kini sudah berada di alam kubur. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang kami cintai dan mereka mencintai kami karena-Mu, dan ampunilah kami dan kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, jadikan keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak soleh dan solehah, penyejuk mata kami. Jadikanlah mereka keturunan yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong dan pengabul doa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.